Baik, kita akan membahas modul 2. Kita akan mulai perkuliahan kita. Ini merupakan tutorial kita yang akan membahas tentang modul 2. Modul 2 itu perihal himpunan, relasi, dan fungsi. Nah, saudara sudah mendapatkan tugas perihal peta konsep dan merangkum modul 2 ini. Ya, saya yakin saudara sudah tahu sedikit demi sedikit perihal himpunan, relasi, dan fungsi. Nah, baik, kita akan bahas, tak perlu lama-lama, apa yang disebut dengan himpunan. Himpunan itu adalah definisinya tidak terdefinisi, mohon maaf. Dia undefined. Himpunan itu undefined sebenarnya. Dia hanya berupa kumpulan. Undefined itu adalah definisi dari himpunan. Tetapi pada modul kita itu himpunan terdefinisikan dengan suatu kalimat. Himpunan itu adalah kumpulan dari objek-objek yang didefinisikan dengan jelas. Itu adalah himpunan. Jadi ada definisi dengan jelas. Jadi kumpulan atau himpunan itu kumpulan apa? Himpunan itu himpunan apa? Nah, itu terdefinisi dengan jelas, itu yang disebut dengan himpunan. Nah, himpunan itu disimbolkan dengan huruf kapital. Huruf besar seperti A, B, C, D, huruf besar atau huruf kapital itu disebut simbol himpunan. Jadi A adalah himpunan mahasiswa UT. Nah, itu A-nya itu huruf besar. Lalu elemen-elemennya atau anggota dari himpunan itu disimbolkan dengan huruf kecil seperti A kecil, B kecil, C kecil, X kecil, Y kecil, dan seterusnya. Nah, ini antara himpunan dan elemen. Elemen itu atau disebut juga dengan anggota himpunan. Oke, untuk menyatakan suatu anggota himpunan itu ada simbol apa ya? Seperti E, seperti E ini. Bawah itu. Nah, jadi ini A elemen atau anggota dari himpunan A. Jadi A kecil ini adalah elemen atau anggota dari himpunan A, besar. Nah, sedangkan notasi E yang dicoret seperti ini menunjukkan suatu simbol bukan anggota. Nah, ini. Contoh dari himpunan, nah itu satu himpunan bilangan asli itu himpunan karena terdefinisikan dengan jelas. Himpunan itu terdefinisikan dengan jelas. Himpunan bilangan cacah itu terdefinisikan dengan jelas. Bilangan prima itu terdefinisikan dengan jelas. Himpunan dengan kardinal 0 disebut dengan himpunan kosong. Kardinal itu apa? Jumlah. Jika suatu himpunan tidak memiliki anggota, itu disebut dengan himpunan kosong. Dinotasikan dengan 0 dicoret ini. Atau kurung kurawat 2. Null set atau himpunan kosong. Nah, jadi suatu himpunan 0, jadi himpunan 0 itu bukan himpunan kosong. 0 itu bukan kosong, tapi itu ada himpunan 0. Tapi kalau kosong itu berarti tidak ada apa-apanya. 0 itu tidak ada, itu berarti disebut dengan himpunan kosong. Jadi tidak ada apa-apanya itu himpunan kosong. Oke, 5 contoh himpunan. Kumpulan hewan berkaki 2 itu terdefinisi dengan jelas. Kumpulan anak SMP 1 Banyuwangi kelas 7A itu terdefinisi dengan jelas. Syaratnya apa anak SMP 1 Banyuwangi? Ya mungkin terdaftar, punya kartu pelajar, mengikuti daftar ulang dari awal sampai akhir. Itu contoh himpunan yang terdefinisi. Nah, kalau bukan himpunan, contohnya kumpulan anak pandai itu tidak terdefinisi dengan jelas. Yang disebut dengan pandai itu bagaimana? Kriterianya bagaimana? Himpunan anak bodoh
bagaimana, anak tinggi, anak tampan. Nah, ini tidak terdefinisi dengan jelas. Penyajian himpunan ada dua. Yang pertama secara tabulasi, yang kedua notasi pembentuk himpunan. Ini tabulasi. Tabulasi itu apa? Tabulasi itu dinyatakan. Contohnya ini, himpunan bilangan bulat asli, natural number itu N 1, 2, 3, 4 ini ditabulasikan. Ini ditabulasikan. Bilangan bulat, himpunan bilangan rasional. Nah, ini ditabulasikan. Kalau pembentukan himpunan, notasi pembentuk himpunan ini seperti ini. A itu sama dengan X sedemikian hingga. Itu garis lurus ke atas itu, vertikal itu dibaca sedemikian hingga. A itu adalah semua anggota himpunan X sedemikian hingga X bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Nah, ini disebut dengan notasi pembentuk himpunan. Terus yang bawahnya A adalah semua anggota himpunan X sedemikian hingga X elemen dari P, X kurang dari 5. P ini prima. Nah, ini adalah notasi pembentukan. Lah yang A ini adalah dinyatakan dalam bentuk tabulasi. Jadi bisa tabulasi dinyatakan dalam bentuk himpunan bisa, bentuk notasi pembentuk himpunan dinyatakan dalam tabulasi bisa. Jadi keduanya ini sama, cuma cara menyajikan yang berbeda. Nah, hubungan dua himpunan itu ada 4. Yang pertama adalah himpunan bagian atau subset. Yang kedua adalah himpunan sama. Jadi dua himpunan itu sama. Yang ketiga dua himpunan ekuivalen. Dan yang keempat ada dua himpunan lepas atau saling asing. Tidak ada apa-apanya. Yang disebut dengan himpunan bagian atau subset itu adalah jika himpunan salah satu himpunan itu semua, ingat ya, semua anggotanya itu merupakan himpunan yang lainnya. Itu disebut dengan himpunan bagian atau subset. Contohnya ini. A ini kan 4, 5, 6. Lah B itu 2, 3, 4, 5, 6. Lah. Jadi semua anggota A itu ada di B. 4, 5, 6. Nah ini subset atau himpunan bagian. Jadi semua A ini ada di B. Makanya diagram Venn-nya atau Venn Euler-nya itu seperti ini. Ada semestanya, lalu ada bundar apa ini? Himpunan B yang berada dalam suatu oval. Nah, lalu di dalamnya ada A. Nah, ini disebut dengan himpunan bagian. Nah, A dibaca superset dari A subset dari B. Jadi A yang dicaplok yang B malah. Karena A itu anggota dari B atau subset B. Ini dibaca B adalah superset. Kalau A ke B itu subset, B ke A itu superset. Kebalikannya. Nah, A subset dari A dibaca himpunan bagian tak sejati dari A. Jadi himpunan bagian dari A selain kosong dan A, jika ada disebut dengan himpunan bagian sejati, proper subset dari A. Himpunan bagian. Nah, untuk menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan itu dengan menggunakan rumus 2 pangkat A. X demikian hingga X elemen dari A. Contohnya, jika A itu 1, 2, maka himpunan bagian yang mungkin itu adalah himpunan kosong. 1, himpunan 2,
lalu himpunan 1 dan 2. Nah, ini disebut dengan subsetnya. Nah, itu 2 pangkat A atau 2 pangkat 2. Kenapa kok pangkat 2? Karena jumlahnya ini 2. 1 dan 2. Berarti ada 2, berarti 2 pangkat 2. Itu subsetnya. 2 himpunan sama. A dan B dikatakan sama jika A punya himpunan bagian subset dari B, himpunan bagian subset dari A. Jika tidak demikian, dikatakan A tidak sama dengan B. Nah, jadi A itu subset dari B, B juga subset dari A. Nah, itu disebut dengan sama. Ya, dengan kata lain itu persis. Ya, sama. Kalau yang A itu 0 dan 1, yang B berarti ya 0 dan 1 anggotanya. Jadi A subset dari B, B subset dari A. Itu disebut dengan 2 himpunan sama. 2 himpunan ekuivalen. Kalau tadi sama itu berarti anggotanya sama, bentuknya sama. Tapi kalau ekuivalen ini tidak sama. Ekuivalen itu jumlahnya yang sama. Contohnya di sini P dan Q. P itu A, I, U, E, O. Ada berapa ini anggotanya? 1, 2, 3, 4, 5. P itu N-nya ada 5. Q juga gitu ada 5. Nah, makanya P dan Q ini tidak sama, tetapi dia ekuivalen. Ekuivalen itu jumlahnya sama, tapi anggotanya tidak sama. 2 himpunan saling lepas, namanya saja saling lepas atau disebut dengan disjoint. Saling lepas itu disebut dengan disjoint. Nah, saling lepas ini berarti tidak ada yang sama, keduanya berbeda. A ini berbeda dengan B, jadi tidak ada yang sama. Keduanya ini memiliki anggota yang berbeda. Itu disebut dengan 2 himpunan lepas atau disjoint. Dari 2 sifat-sifat 2 himpunan tadi, nah sekarang dalam himpunan ada yang disebut dengan operasi. Kalau aljabar itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tetapi kalau di himpunan itu ada 5. Yang pertama adalah irisan, yang kedua disebut dengan gabungan, yang ketiga disebut dengan selisih, 4 komplement, 5 perkalian kartesius atau cross. Yang pertama adalah irisan. Irisan itu kata lainnya intersection. Jadi irisan itu sebagian dari A itu juga merupakan sebagian dari B yang ditanya. Sama. Jadi A ini ada sebagian yang sama dengan sebagian punyanya B. Jadi kalau diagram Venn-nya seperti ini. Ini sebagiannya di sini ada di tengah-tengah. Nah itu disebut dengan irisan atau intersection. Yang kedua gabungan. Kalau gabungan itu berarti semuanya digabungkan jadi satu. A sama B jadikan satu jebret. Lah yang sama itu ditulis 1 kali. Nah, itu disebut dengan gabungan. Jadi A, B dijadikan 1 jebret, lah yang sama itu ditulis 1 kali. Itu disebut dengan gabungan. Nah kalau irisan tadi, lah ini yang sama saja. A dan B yang sama, ya sudah. Yang tidak sama, tidak usah. Itu disebut dengan irisan. Diiris. Tapi kalau gabungan, itu digabungkan, yang sama ditulis 1 kali. Selisih. Nah, kalau selisih itu berarti apapun yang tidak ada. Contohnya A dikurangi B. Berarti anggota A yang tidak ada di B. Contohnya ini, A min B. Jadi A yang tidak ada di B. Yang B 2, 3, 4, 5, 6 kan. 2, 3, 4. Nah, berarti yang tidak ada di B adalah 0 dan 1. Nah, ini A min B.
Lek B min A berarti semua yang di B yang tidak ada di A. Beberapa? Dua, tiga ada, empat ada. Tidak ada, lima dan enam. Itu yang disebut dengan selisih. Yang berikutnya keempat itu ada komplement. Kalau komplement itu pangkat C. Jadi kalau komplement itu apa yang tidak di A, tetapi ada di semesta. Nih, contohnya semestanya ini 1, 2, 3 sampai 10. A-nya 1, 3, 5, 7, 9. Nah, kalau komplement itu berarti yang tidak di A, tetapi ada di S. Nah, gambarnya seperti ini. Yang dalam lingkaran ini A, lah yang A aksen itu A komplement, itu yang ada di luar dari A. Nah, ini disebut dengan komplement. Nah, kalau perkalian kartesius itu seperti ini. Jadi dikalikan, dua dikalikan. Dua ini perkalian kartesius itu adalah perkalian berpasangan, korelasi berpasangan. Jadi X, Y. Nah, itu. Jika masing-masing menyatakan himpunan yang tidak kosong, maka produk kartesius A dan B adalah himpunan semua pasangan berurut X, Y. Jadi kalau A kali B yaitu 2, X, 2, Y. 3, X, 3, Y. 4, X, 4, Y. Nah, kalau B kali A itu balik X,2, X,3, X,4. Y,2, Y,3, Y,4. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini adalah suatu perkalian kartesius. Nah, itu tadi adalah suatu himpunan.